Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Rahayu, NIM 1057311211821, kelas AK21G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis adalah: A. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. B. Keseimbangan pasar, dua macam produk. C. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. D. Fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis pulang pokok. E. Fungsi konsumsi dan tabungan. F. Model penentuan pendapatan nasional. Yang pertama, A. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah yang barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif, miring ke bawah. Bisa kita lihat pada slide, ada gambar di samping itu, gambar grafik. Jadi notasi fungsi permintaan akan barang X adalah Px sama dengan F dalam kurung Px, Ps sama dengan A dikurang B Px, atau Px sama dengan A per B sama dengan C per B Px, di mana Ps yaitu jumlah produk X yang diminta, Px adalah harga produk X, A dan B parameter. Contohnya, fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q. Kita bisa lihat grafiknya. Situ 15, P-nya itu 15, Q-nya itu 15. Maka kita gariskan miring. Setelah itu, fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk, di mana teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif miring ke kanan. Bisa kita lihat gambarnya di samping, yaitu grafik dari fungsi penawaran. Notasi fungsi penawaran akan barang X adalah Px sama dengan F dalam kurung Px, Px sama dengan min 2 min A tambah B Px, atau Px sama dengan A per B tambah C per B Ps, di mana Ps sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan, Px harga produk X, A dan B parameter. Contohnya itu fungsi penawaran. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Y. Kita bisa lihat P-nya itu 3, P-nya itu min 6. Maka kita miringkan ke kanan. Maka jadi grafik. Setelah itu, keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan PD sama dengan PS atau PD sama dengan PS, yaitu terpotong kurva permintaan dengan kurva penawaran. Bisa kita lihat grafiknya pada slide. Ya, setelah itu bagian B, keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang
Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara subsidi atau produk pengganti, atau secara komplementer, produk perlengkapan. Produk subsidi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dan dengan gas LPG dan lain-lainnya. Sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini dibatasi interaksi dua macam produk saja. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah: satu, harga produk itu sendiri, dan dua, harga produk lain yang saling berhubungan. Notasi fungsi permintaan menjadi V dx sama dengan A0 dikurang A1 PX ditambah 2A2 PY. V dy sama dengan B0 ditambah B1 PX dikurang B2 PY. Sedangkan fungsi penawaran VSX sama dengan min M0 tambah M1 PX ditambah 2M2 PY. VSN sama dengan min N0 tambah N1 PX ditambah N2 PY. Sedangkan fungsi penawaran VSX sama dengan min M0 tambah M1 PX tambah 2M2 PY. VSY sama dengan min N0 tambah N1 PX tambah N2 PY, di mana V dx adalah jumlah yang diminta dari produk X. V dy yaitu jumlah yang diminta dari produk Y. VSD jumlah yang ditawarkan dari produk X. VSY jumlah yang ditawarkan dari produk Y. PX harga barang produk X, PY harga produk Y. A0, B0, M0 dan N0 adalah konstanta. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika VSX sama dengan VDX dan VSY sama dengan VDY.